Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan di dalam syariat yang mulia ini ada perkara-perkara yang wajib bagi orang per orang untuk memahaminya, yaitu apa yang terdapat di dalam rukun-rukun Islam, dari mulai syahadah, kemudian juga salat, zakat, siyam, dan juga haji. Ini merupakan perkara yang fardhu ain bagi setiap orang untuk memahaminya. Sedangkan ada yang bersifat fardhu kifayah, seperti tentang ilmu al-faraid atau tentang waris. Hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika ada di satu tempat orang yang sudah memahami dan mempelajarinya, maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lain. Dan semua hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, penting bagi kita untuk memahami dan mempelajarinya, terutama tadi berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Karena seseorang tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bermodalkan perasaan dan pemikiran kita, maka nisbah atau kemungkinan kita melaksanakannya dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya itu sangat-sangat kecil. Tetapi jika kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu sudah jelas. Apa yang terdapat di dalamnya adalah perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan memilih jalan yang tidak pasti dengan perasaan dan prasangka dalam ibadah, kemudian meninggalkan sesuatu yang sudah pasti di sana terdapat keridhaan Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada yang bersifat hablum minallah, ada yang bersifat hablum minan nas. Ibadah itu tidak hanya yang langsung kepada Allah saja, akan tetapi juga ada yang bersifat hablum minan nas, yang berkaitan dengan muamalah kita dengan sesama manusia. Bahkan jika kita lihat porsi ibadah yang bersifat hablum minan nas itu, jika diperhatikan lebih banyak daripada yang bersifat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat saja dalam satu hari Allah hanya mewajibkan 5 kali. Jika di total tidak sampai 1 jam dalam satu hari kita melaksanakan salat. Sisanya 23 jam adalah berkaitan dengan manusia. Zakat
Allah Subhanahu wa taala wajibkan 1 kali dalam 1 tahun. Itu pun bagi yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Berarti sisanya adalah perkara-perkara juga yang berhubungan dengan manusia. Siam, puasa, Allah hanya mewajibkan 1 bulan dalam 1 tahun. Sisanya 11 bulan. Haji, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 1 kali seumur hidup. Sehingga porsi ibadah kita yang berkaitan dengan manusia itu sangat-sangat banyak. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia perlu juga memperhatikan tentang perkara ini. Banyak yang fokus dalam memperbaiki salatnya tapi tidak pernah dapat berusaha untuk memperbaiki lisannya. Sering menyakiti saudaranya, sering menggibahi saudaranya, sering namimah dan hal-hal buruk lainnya. Dia salatnya rajin 5 waktu di dalam masjid, tetapi sering dusta di dalam bermuamalah, sering menipu di dalam bermuamalah, sering mengeluarkan jurus kata-kata afwan ketika ada perselisihan dengan kawannya atau ketika ditagih hutang oleh kawannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Ketika ditanya mengapa wahai Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang ketika dia berhutang, ucapannya akan penuh dengan dusta. Dan jika dia berjanji akan sering diingkari. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia memang perlu untuk berhutang, dia akan menepati janjinya ketika dia sudah berjanji dan dia tidak akan berusaha berdusta. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang tadi secara mazharnya, Masya Allah tabarakallah, orang yang istiqamah, tapi di dalam bermuamalahnya sangat minim sekali. Ini harus kita perbaiki. Seorang muslim harus memiliki adab dan akhlak yang mulia. Maka apa kriteria seseorang beradab dan berakhlak? Para ulama menyebutkan bahwa seseorang disebut beradab dan berakhlak itu jika memiliki 4 ciri di dalam dirinya. Yaitu kaful adha, wa badlun nada, wa sabru ala al-adha, kaful adha, wa badlun nada, wa sabru ala al-adha, wa talaqatul wajh. Ini 4 poin yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin disebut dia memiliki adab dan akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama adalah kaful adha, menjaga diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Jika kita punya perangai buruk, jika kita memiliki sesuatu atau ada sesuatu yang kita lakukan, hati-hati jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai membuat orang lain merasa risih dengan apa yang kita perbuat. Kaful adha, jaga diri, jangan memudaratkan orang lain dengan apa yang kita lakukan. Kadang tanpa disadari, seseorang memiliki kendaraan roda 4, kemudian jalan di depan rumahnya itu hanya cukup untuk 1 kendaraan. Dia tanpa sungkan memarkirkan kendaraan di depan rumahnya. Sehingga ada tetangganya yang mau lewat harus berputar arah. Jika hal itu terjadi, maka orang tersebut tidak menerapkan kaful adha ini. Yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang memudaratkan orang lain. Dan ini bukanlah ciri seorang mukmin yang beradab dan berakhlak. Ketika dia memiliki satu hajatan, tanpa izin dan permisi kepada tetangga-tetangga yang di sekitarnya, dia memasang tenda di depan rumahnya, padahal itu adalah jalanan umum. Harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang-orang yang di sekitarnya, sehingga tidak ada yang merasa dimudaratkan. Jika ada yang merasa dimudaratkan, maka dia tidak kaful adha. Ada seseorang, dia niatnya baik untuk menyebarkan syiar Islam. Dia keluarkan ceramah di dalam masjid dengan mikrofonnya keluar hingga terdengar kemana-mana. Di waktu yang seharusnya orang banyak yang beristirahat di sana.
Ada orang yang sedang berbincang dengan keluarganya, permasalahan penting yang ingin dibicarakan, terganggu dengan suara tersebut. Ada orang sakit yang perlu istirahat. Maka maknanya, walaupun niatnya baik untuk menyebarkan syiar, dia tidak kaful adhan. Di dalam syariat ini yang dikeraskan adalah suara adzan, suara iqamah pun tidak dikeraskan keluar. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu orang lain. Karena tidak semua orang tersebut berada dalam kondisi yang dapat mendengar apa yang kita sampaikan. Maka harus diperhatikan, jangan sampai kita memudaratkan orang lain dari apa yang kita perbuat. Yang kedua adalah badlun nada. Badlun nada ini ciri orang yang beriman, beradab dan berakhlak adalah dia berusaha untuk memberi apa yang mampu untuk dia berikan kepada saudaranya. Tahadu, tahabu, saling beri hadiah di antara kalian, akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Berikan apa yang mampu untuk kita berikan. Harta, ilmu, tenaga, apa saja. Ini ciri orang yang beradab dan berakhlak. Tidak harus mewah, tetapi memberi sesuatu adalah simbol daripada seorang yang memiliki nilai yang tinggi dan luhur dalam adab dan akhlak. Karena sekaya apapun seseorang, semewah apapun seseorang dalam hidupnya, senang untuk diberi. Walaupun hal tersebut dia mampu untuk membelinya, tapi pemberian dari seseorang itu menjadi hal yang spesial. Kadang jika melihat orang-orang kaya yang berlimpah harta, mereka bangga dengan pemberian saudaranya walaupun sesuatu yang mungkin dia bisa beli. Sangat mudah untuk dia beli, bukan hanya satu, mungkin ratusan. Tapi dia merasa bahagia ketika diberi satu mangkok sup oleh tetangganya. Ketika diberi gantungan kunci oleh tetangganya yang baru pulang dari tempat yang jauh. Mereka bahagia, padahal hal tersebut dapat dibeli. Maka ini adalah fitrahnya manusia, senang untuk diberi. Maka jika kita ingin orang merasa nyaman dengan kita, biasakan untuk memberi. Ibaratnya buah tangan ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, ketika kita misalkan pulang dari safar dan lain sebagainya, hal tersebut sangat-sangat menandakan tingginya nilai adab dan akhlak seseorang. Ini adalah badlun nada. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal adza, bersabar dari gangguan manusia. Kalau yang pertama kita menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak memudaratkan, yang ketiga, jika ada sesuatu yang memudaratkan kita, sabar. Sabar. Jangan emosional. Kita contohkan lagi dengan mobil yang terparkir. Bapak-bapak kadang kan kalau mau keluar rumah dengan kendaraan roda 4-nya, pas buka pagar ternyata ada tetangga parkir depan pagar kita. Itu tidak usah emosi, langsung teriak, mobil siapa nih? Parkir sembarangan. Jangan. Ciri orang yang beradab dan berakhlak itu as-sabru 'alal adza, sabar dari gangguan orang. Tinggal dilihat plat nomornya nih mobil siapa, datangi rumahnya, assalamualaikum, mohon maaf, minta maaf kita. Padahal bukan kita yang salah kan. Tapi kita berusaha bersabar. Mohon maaf Bapak, bisa dimundurkan sebentar, saya mau keluar dulu. Ini adalah ciri orang yang bersabar atas gangguan. Jadi ketika ada orang yang memudaratkan kita, jangan cepat emosional. Sabar atas gangguan mereka. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi mereka yang bersabar itu pahala yang tidak terhingga. Orang yang beradab itu akan berusaha bersabar atas gangguan orang lain. Di jalan, kita lagi bawa kendaraan, di belakang ada orang klakson. Harus ingat, ciri orang beradab adalah bersabar atas gangguan. Kita bisa saja marah, tapi apa manfaatnya? Bisa jadi terjadi percecokan, saling pukul-memukul, mudarat yang jauh lebih besar. Maka orang yang beradab dia bersabar atas gangguan. Yang keempat adalah talaqatul wajh, berusaha untuk tersenyum di saat berjumpa dengan orang lain, memancarkan aura kebahagiaan kepada orang lain. Murah senyum kepada orang yang berhak untuk kita senyumi, ya. Jadi laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, atau dengan mahram kita, senyum.
pancarkan kebahagiaan. Manusia itu di rumahnya penuh dengan permasalahan, problem di rumahnya. Ketemu dengan kita, jangan kita tambah dengan raut muka kita yang masam. Dia sudah pusing, ketemu kita tambah pusing. Ini di dunia offline ya. Saya sering katakan bahwa kita ini hidup di dua dunia, offline dan online di zaman sekarang, beda dengan zaman dulu. Begitu pula di dunia online, harus talaqatul wajh. Artinya apa? Ketika kita menuliskan sesuatu, baik status kita, Instastory, yang punya Instagram, yang punya WhatsApp, yang punya Facebook. Coba tuliskan sesuatu yang dapat membahagiakan orang lain atau nasihat untuk orang lain. Jangan keluh kesah kita tumpahkan di sana. Seseorang sudah pusing baca status kita tambah pusing. Tambah pusing. Kita mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang keluarga di media sosial. Orang akhirnya tambah pusing. Maka ini berarti dia tidak talaqatul wajh di dalam dunia online. Karena hidup kita ini dua dunia. Dan juga talaqatul wajh itu artinya seseorang itu harus bermuamalah dengan muamalah yang baik. Jika bertemu di dunia nyata, orang tersenyum mengucapkan salam, jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jangan cemberut mengacuhkan orang lain, itu nggak boleh. Begitupun di dunia online. Kalau seseorang mengirim pesan, ya, dibaca. Kalau sudah dibaca, jangan hanya centang biru, dibiarkan, dibalas. Apalagi seseorang mengucapkan salam. Ini ciri seorang muslim yang beradab dan berakhlak. Tetapi seseorang mengucapkan salam, kemudian antum hanya membaca saja, antum biarkan. Ini adalah kurangnya adab seseorang dalam bermuamalah dengan orang lain. Jawab salam. Jawab. Seseorang menelpon, kadang tidak diangkat. Ini adalah bagian daripada su'ul adab seseorang. Jika dia memang dalam keadaan yang sibuk, nanti setelahnya harus segera untuk dihubungi dan meminta maaf. Ini ciri muslim yang beradab dan berakhlak. Kadang kita sekarang itu hidup di dunia yang mana orang di dunia offline-nya beradabnya dahsyat, Pak, luar biasa. Wow, ketemu itu luar biasa, seperti saudara kandung. Tetapi di dunia online-nya, ya alhamdulillah, ya sulit sekali. Ya, padahal sudah membaca pesan tapi tidak dibalas. Telepon pun sulit. Ini tidak menandakan seorang muslim yang beradab dan berakhlak. Seharusnya seorang muslim yang beradab dan berakhlak, dia peduli tentang perasaan orang lain ketika berjumpa dan bermuamalah dengan dia. Ya. Begitupun di saat bermuamalah dengan seseorang. Maka harus ada talaqatul wajh. Seseorang tidak membeli dagangan kita di hari ini, suatu hari dia akan membeli dagangan kita. Jangan sampai gara-gara seseorang hanya sebatas menanyakan harga, kemudian orang tersebut, oh baik Pak, terima kasih informasi tentang harganya, nanti kalau jadi saya beli. Udah, nggak dibalas lagi. Kenapa? Oh ini nanya doang. Jangan. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, semoga suatu saat Bapak kita dapat bermuamalah kembali. Ya, buat nyaman orang lain. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara seseorang tidak jadi membeli apa yang kita jual, kemudian selesai hubungan persaudaraan. Gitu. Seorang muslim tidak seperti itu. Ya. Maka adab dan akhlak ini sangat penting sekali. Usahakan bersikap kepada orang lain sebagaimana kita ingin disikapi oleh orang lain. Maka 4 poin ini jika kita laksanakan akan menjadikan diri kita seseorang yang beradab dan berakhlak. Yang pertama adalah kaful adza, menjaga diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Yang kedua, badlun nada, yaitu berusaha untuk memberi apa yang mampu untuk kita berikan, harta, tenaga, ilmu, apapun. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal adza, bersabar atas gangguan orang lain. Yang keempat, talaqatul wajh, yaitu berusaha untuk membahagiakan orang lain saat dipandang oleh seseorang. Murah senyum kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah tersebut merupakan hablum minallah dan ibadah tersebut merupakan hablum minan nas. Dan niatkan ketika kita bermuamalah dengan manusia dengan adab-adab yang baik, tujuannya bukan dunia, tetapi tujuannya untuk menggapai ridhanya
Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mafahimus Shahihah lil Hijrati ila Allah wa Rasulih. Dan sekarang kita sampai kepada pembahasan ma'na al-hijrah wa adillatuha wa syurutuha. Makna hijrah, dalil-dalil dan syarat-syarat di dalam berhijrah. Al-hijratu fil lugha hiya tarku wal khuruju min baladin aw ardin aw nahwi dhalik. Al-hijrah secara bahasa artinya adalah meninggalkan dan keluar dari suatu daerah atau satu tempat atau yang semisal dengannya. Jadi secara bahasa hijrah itu adalah meninggalkan dan keluar dari satu tempat atau satu daerah. Secara bahasa. Wa fi syar'i, dan secara syariat, mufaraqatu daril kufri ila daril islam wa mufaraqatu daril khawfi ila daril aman wa tutlaqu aidan ala tarkil munkarat kama fi qawlihi ta'ala warrujza fahjur. Dan di dalam syariat, hijrah itu adalah mufaraqatu daril kufri ila daril islam. Ketika seseorang meninggalkan negara kufur kepada negara Islam. Tempat yang penuh dengan kekufuran dia tinggalkan menuju tempat daerahnya Islam tersebar di sana. Dia tinggalkan negeri kafir dan mendatangi negeri Islam. Itu secara bahasa. Dan juga meninggalkan negeri yang penuh dengan ketakutan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju negeri yang penuh dengan keamanan. Dan juga termasuk di dalamnya meninggalkan kemungkaran menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah secara syariat ini mencakup 3 unsur tadi. Meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, meninggalkan negeri yang penuh dengan ketakutan menuju negeri yang penuh dengan keamanan, dan meninggalkan kemungkaran menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-5, warrujza fahjur. Jadi kita diperintahkan untuk meninggalkan segala bentuk kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna li dzikril hijrati munasabatan wathiqatan fil wala'i wal bara'. Dan tidak dipungkiri, kata beliau, bahwa ketika kita membahas tentang perkara hijrah, ini sangat erat kaitannya dengan perkara wala dan bara'. Loyalitas dan berlepas diri kita. Itu sangat berkaitan. Al-wala adalah loyalitas dan al-bara' adalah perlepasan diri kita. Dan dalam Islam itu ada al-wala dan al-bara'. Ini tidak bisa dipisahkan, wala dan bara'. فَحِينَمَا يَتَبَرَّأُ الْإِنسَانُ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُ يَتَبَرَّأُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Karena ketika seseorang itu berlepas diri dari orang-orang yang kufur dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah berlepas diri dari kesyirikan dan juga apa yang bersangkut paut dengan kesyirikan tersebut. Jadi sangat berkaitan. Kita berlepas diri dari kaum musyrikin dan dari kaum kufar, tidak mengikuti apa yang mereka lakukan dalam peribadahan mereka. Ini tandanya kita berlepas diri dari kesyirikan tersebut dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kesyirikan. Wa idza tabarra'a min asy-syirki wa ahlihi wa kana la yastati'u an yuqima sya'airad din kana lizaman 'alaihi wa min mutammimatil bara'ah an yakhruja min baladihi ila biladil Islam muhajiran ila Allah wa rasulih liya'bud Allah jalla wa ala wa yuqima sya'air Allah ta'ala wa yattabi'a ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang berlepas diri dari kesyirikan dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengannya, dia berlepas diri. Kemudian akan tetapi keberadaan dia di tempat tersebut menjadikan dirinya tidak dapat menjalankan syariat Islam secara sempurna. Ada orang berlepas diri, iya, tetapi tetap keberadaan dia di negara kafir, di negeri kufur itu,
tidak dapat menjadikan dirinya menjalankan syariat secara sempurna. Salat sulit, wanita atau istrinya mau berhijab tidak bisa. Ini tidak bisa menegakkan syariat Islam secara sempurna. Maka saat itu dilazimkan baginya, dan bagian daripada kesempurnaan perlepasan diri dia dari kesyirikan tersebut adalah dia meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam. Hijrah di jalan Allah dan Rasulnya agar dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Islam dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk kesempurnaan perlepasan diri kita dari kesyirikan adalah ketika kita tidak dapat menegakkan syariat Islam, kita tinggalkan negeri tersebut menuju negeri Islam, yang di sana kita dapat menegakkan syariat Islam secara kafah. Ditinggalkan. Kita sholat susah, dibatasi misalkan. Kemudian istri kita tidak boleh berjilbab, anak kita sekolah tidak boleh berjilbab. Kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang mengandung kekufuran. Maka bagian dari perlepasan diri kita kepada kesyirikan itu kita tinggalkan. Tanah Allah itu luas, bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Wal hijratu sya'nuha 'azim, walakin hadhihi al-hijrah al-wajibah la takunu wajibatan illa bi syurut. Wal hijratu takunu min baladil isyraq ila baladil islam wa biladil isyraq wa biladul isyraq hiya al-biladul lati la yuqamu biha sya'airul islam. Dan hijrah ini adalah perkara yang sangat agung. Akan tetapi hijrah yang wajib ini tidak menjadi wajib kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan hijrah tersebut dari negeri yang penuh dengan kesyirikan kepada negeri Islam. Dan bilad atau negeri yang penuh dengan kesyirikan tersebut atau negeri kufur tersebut adalah negeri yang tidak berdiri di dalamnya syiar-syiar Islam. Itu disebut negeri kafir. Jadi ada satu negeri tidak berdiri syiar-syiar Islam. Suara adzan tidak terdengar, salat berjamaah tidak ada. Kemudian juga syiar-syiar Islam tidak nampak. Maka negeri tersebut dikatakan negeri kufur. Ketika tidak ada syiar-syiar Islam di dalamnya. Tetapi hijrah itu kapan menjadi wajib? Ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Nanti akan dibahas apa syarat-syarat hijrah sehingga menjadi wajib bagi seseorang. Wa tusamma hadhihi biladi isyraq faqad yuqimu aqalliyatun minal muslimina fi biladi syirki yastati'una an yuqimu ba'd ad-din. Walakinahu idza lam yakun al-Islam syamilan wa 'amman fi tilkal bilad fal biladu tusamma biladasy-syirk. Disebut negeri tersebut dengan negeri syirik atau negeri kufur adalah ketika ada juga misalkan sebagian kaum muslimin, sebagian kecil dari kaum muslimin yang tinggal di tempat tersebut, mereka dapat mendirikan beberapa dari syiar Islam, dapat melaksanakan salat berjamaah, dapat melakukan berbagai atau sebagian dari syiar-syiar Islam, akan tetapi syiar Islam ini tidak nampak secara keseluruhan di negeri tersebut, maka negeri tersebut disebut negeri syirik atau negeri kufur. Tidak nampak syiar Islam, maka itu disebut negeri kufur. Misalkan saudara-saudara kita yang berada di Eropa, misalkan di Inggris, mereka bisa sholat berjamaah bisa. Tetapi syiar Islam itu tidak nampak secara menyeluruh di negeri tersebut. Maka negeri tersebut disebut negeri kufur. Ya, disebut negeri kufur. Akan tetapi kita misalkan di Indonesia, negeri Indonesia tidak disebut negeri kufur. Mengapa? Karena syiar Islam itu begitu nampak di Indonesia. Suara adzan saling menggema dari satu masjid ke masjid yang lain. Kemudian dalam penentuan puasa pemerintah ikut andil di dalamnya menentukan. Begitu juga haji kita diurus oleh pemerintah. Ya, semua syiar Islam dapat dilakukan oleh seseorang. Maka tidak masuk dalam kategori tersebut. Walaupun belum sempurna di dalam penerapan hukum-hukumnya secara terperinci. Tetapi nampaknya syiar Islam di satu negeri menandakan bahwa negeri tersebut disebut negeri Islam, tidak disebut negeri kufur. Kalau diminta negeri Islam itu nggak boleh ada kezaliman, ya tidak bisa. Dari zaman
para tabi'in saja kezaliman sudah ada. Para atba'ut tabi'in di sana ada nampak kezaliman dari para pemimpin. Contohnya Imam Ahmad Ibn Hanbal itu dicambuk oleh orang-orang Mu'tazilah yang mereka meyakini Al-Qur'an adalah makhluk, bukan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita katakan tidak ada kezaliman saat itu? Jawabannya apa? Ada. Tetapi tetap disebut negeri Islam. Di zamannya Hajjaj bin Yusuf, ketika beliau itu memimpin Irak, kezalimannya sangat nyata. Para sahabat itu dibunuh. Yang beliau bunuh itu sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in. Dan dibunuhnya tidak asal membunuh. Ada yang digunting lidahnya, ada yang dicongkel matanya. Kezaliman yang sangat besar. Tetapi tetap negeri tersebut disebut negeri Islam. Jadi yang terpenting adalah syiar-syiar Islam itu nampak secara jelas di negeri tersebut. Misalkan di Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, di Mesir, misalkan di Yaman, syiar Islam itu nampak secara jelas. Maka disebut negeri Islam, disebut negeri Islam. Lakinna min haitsu hukmul hijrah wa wujubuha fasayati dzikru syurutil wujub lil hijrati min tilkal bilad ila biladil Islam. Akan tetapi tentang hukum hijrah dan kewajibannya akan disebutkan syarat-syarat wajibnya hijrah dari bilad atau negeri-negeri tersebut kepada negeri Islam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil hijrati wal amru yaqtadhi al-wujub wa bayyana annaha fariidatun ala hadhihi al-ummah wa hadha yufidu anna asla hadhihi al-ibadah min haythu tashri' al-wujub ولكنها قد تكون مستحبة إذ قد يكون البقاء في بلاد الشرك مستحبا وكل هذا بحسب الحال. Nabi SAW telah memerintahkan kaum atau umat Nabi Muhammad untuk berhijrah. Dan yang namanya perintah itu yaqtadil wujub. Setiap perintah itu menunjukkan kepada perkara yang wajib. Sampai ada dalil lain yang menurunkan kaidah dari wajib tersebut. Ya. Sampai ada dalil lain yang menunjukkan menurunnya derajat dari wajib tersebut. Ambil contoh misalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'an fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Wa idza qara'tal Qur'an fa idza qara'tal Qur'an. Iya, intinya jika kalian membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindunganlah kepada Allah dari godaan syaitan. Ini perintah bukan? Perintah. Jika kita mengambil satu dalil ini saja, maka kita akan katakan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an adalah wajib. Betul? Akan tetapi ketika kita lihat dalil yang lain, contohnya di dalam khutbatul hajah yang disampaikan oleh Nabi SAW, ketika Nabi mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu ayat Al-Qur'an bukan? Ya. Nabi SAW tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim terlebih dahulu. Sehingga yang tadinya jika hanya mengambil satu dalil dari ayat saja kita akan katakan wajib. Tetapi ketika melihat dalil yang lain akan menjadi sunnah hukumnya dalam membaca isti'adzah. Maka hukum asal dari hijrah itu adalah wajib. Akan tetapi bayyana anna fariidatun ala hadhihi al-ummah wa hadha yufidu anna asla hadhihi al-ibadah min haitsu tashri' al-wujub walakinha qad takunu mustahabbah. Akan tetapi perkara yang wajib ini bisa jadi menjadi sunnah. Dan bisa jadi tidak hijrahnya seseorang dari negeri kufur ini sunnah bagi dia untuk tidak berhijrah. Dan ini tergantung daripada keadaan yang nanti akan disebutkan. Pembagiannya kapan wajib, kapan sunnah untuk dia pergi, kapan sunnah untuk dia justru tinggal di tempat tersebut. Wa qad dalla ala wujubil hijrah al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dan telah menunjukkan hukum dasar, hukum asal daripada hijrah itu adalah kewajiban. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi dan juga ijma'nya para ulama. Amma minal kitabi faqaluhu subhanahu innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
Dalam surat An-Nisa ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat zalimi anfusihim, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Dikatakan oleh para malaikat kepada mereka, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian saat ajal menjemput kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kita ini merupakan orang-orang yang tertekan, tidak dapat menampakkan syiar-syiar agama di bumi Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah ini sangat luas dan kalian seharusnya berhijrah kepada tempat lain yang dapat kalian menegakkan syariat-syariat Islam tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang enggan untuk berhijrah merupakan orang-orang yang zalimi anfusihim, berbuat kezaliman kepada diri mereka sendiri. Karena dengan perbuatan mereka yang enggan hijrah ke negeri Islam menyebabkan mereka terhalang dari menyempurnakan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka ini menandakan satu perkara yang diwajibkan di dalam syariat yang mulia ini tentang hijrah, hukum asalnya. Qala ta'ala, lanjutan yang tadi, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya. Maka bagi mereka adalah tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Bayangkan, ya. Orang yang enggan berhijrah itu sama saja mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan ayat ini berkenaan dengan saat itu orang-orang yang sudah masuk Islam tapi enggan berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Enggan menuju kota Madinah. Kemudian ayat berikutnya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang tertekan dari para laki-laki atau wanita dan anak-anak yang mereka tidak dapat berhijrah dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ini dikecualikan. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan bagi mereka adalah harapan untuk mereka itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun dan Maha mengampuni segala dosa. Ini dalam surat An-Nisa ayat 97 dan 99. Jadi hukum hijrah yang menjadi ayat yang dijadikan sebagai sumber pendalilan para ulama adalah surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 99. Sehingga dari ayat tersebutlah para ulama beristinbat mengeluarkan tentang klasifikasi atau pembagian kapan seseorang wajib berhijrah, kapan tidak, dan lain sebagainya akan nanti kita bahas. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Jadi kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang enggan berhijrah dari Mekah saat itu disebut orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ya. Mereka menzalimi diri mereka sendiri karena menyebabkan diri mereka tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal musibah terbesar bagi seseorang itu musibah di dalam perkara agamanya. Ini musibah terbesar. Musibah terbesar. Tetapi mereka menjadikan musibah tersebut menimpa diri mereka karena mereka enggan untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggan meninggalkan negeri mereka. Wa amma syurut wujubul hijrah. Ini syarat-syarat seseorang wajib hijrah itu apa? Syarat seseorang wajib untuk berhijrah. Yang pertama, al-qudratu 'ala al-hijrah. Kemampuan untuk berhijrah. Ini syarat wajibnya. Jadi, kapan seseorang wajib untuk berhijrah? Syarat pertamanya dia mampu untuk hijrah. Ada kemampuan untuk hijrah. فَإِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُهَاجِرَ كَأَنْ يَكُونَ فِي بِلَادِ الْإِشْرَاقِ وَيَكُونَ الْخُرُوجُ مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَمْنُوعًا أَوْ كَأَنَّ يَكُونَ عَلَيْهِ حَظْرٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي حَقِّهِ الْوُجُوبُ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ وَالْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ.
Jika seseorang tidak mampu, kata beliau, untuk berhijrah, seperti seseorang tidak mampu untuk meninggalkan negeri kufur, tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut, atau mereka dilarang untuk keluar dari negeri tersebut, dihalangi untuk keluar dari negeri tersebut, maka saat itu pula kewajiban itu gugur atas mereka. Karena mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Misalkan ada orang tinggal di satu negeri kafir, dia mau hijrah. Pas sampai bandara mau keluar, oh nggak boleh. Kita melarang masyarakat kita keluar dari negeri kita. Tidak boleh ada yang keluar negeri. Ya, dilarang. Maka saat itu kewajiban gugur atas mereka. Karena mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut. Atau dibatasi. Kalau ke negeri-negeri Islam tidak boleh. Tapi kalau sesama negeri kafir, kamu boleh untuk berpergian. Dilarang untuk pergi. Nah, saat itu kewajiban gugur atas mereka. Dan ini berdasarkan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika datang kepada kalian suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang lain juga, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang atas diri kalian tinggalkan. Tetapi apa yang aku perintahkan atas diri kalian lakukan semampu kalian. Nih. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu enggak ada kata saya belum mampu. Tapi mengerjakan kewajiban ada bisa kita berkata saya belum mampu. Contohnya, seseorang diperintahkan sholat berdiri, saya enggak bisa, kaki saya sakit. Saya belum mampu untuk sholat berdiri. Duduk semampu kita. Saya tidak bisa berwudu nih, sakit parah. Bertayamum, lakukan apa yang kita mampu. Saya nggak bisa sholat duduk, saya harus berbaring, nggak bisa bergerak. Pakai isyarat mata, semampu kalian. Dalam ketaatan itu semampu kalian. Kita safar di pesawat, tidak ada pakaian ganti, baju terkena najis. Gimana nih masuk waktu sholat? Sampai landing, ini sudah keluar waktu sholat. Saya harus bagaimana? Sholat dalam keadaan yang ada pada diri kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Tetapi dalam menjauhi kemaksiatan, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Jadi enggak ada alasan saya belum mampu, enggak ada. Karena memang kemaksiatan itu dilarang di dalam syariat itu, semua mampu untuk meninggalkannya, enggak ada kata enggak mampu. Antum kenapa masih minum khamr? Karena susah ninggalinnya, belum mampu. Kan Allah juga bilang fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Enggak. Harus ditinggalkan saat itu juga. Bukan kita belum mampu meninggalkan kemaksiatan, tidak. Kitanya enggak mau meninggalkan kemaksiatan, bukan enggak mampu. Tidak mau dan tidak ada keinginan, bukan tidak mampu. Jadi kalau dalam ketaatan diberikan pilihan, belum mampu lakukan semampu kalian, tapi kemaksiatan tinggalkan. Tidak ada kata manahitukum anhu fajtanibuhu mastata'tum, enggak ada. Harus langsung diperintahkan untuk ditinggalkan. Nah, ini harus dibedakan antara meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan. Dalam meninggalkan kemaksiatan tidak ada kata belum mampu, ya. Wa mawtinul istidlali ala hadha asy-syart min al-ayat allati marrat qawluhu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa hadha fihi bayanun anna al-amra mafsuh wa wasi'un fil hijrah bikhilafil ajiz falaysa ma'ahu sa'atun yastati'u ma'aha al-hijrah. Ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Lam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah ini luas? Berhijrahlah kepadanya. Bumi ini luas, luar biasa, ya. Jadi jangan jadi alasan tidak bisa menegakkan satu syariat Islam di satu negeri, kemudian dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa berpuasa, kemudian kemana saya pergi? Bumi Allah luas, bumi Allah luas. Fatuhajiru fiha, berhijrahlah kalian. Ya, berhijrahlah kalian. Ini syarat yang pertama, mampu Pak untuk berhijrah. Ketika kita mampu, wajib untuk berhijrah. Tapi ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah an yakuna ghaira mustati'i min izhari dinih. Syarat yang kedua, seseorang itu memang tidak mampu menegakkan syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Tidak mampu. Yang tadi kita sebutkan, mau sholat sulit,
Dia mau sholat Jumat nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada masjid untuk sholat Jumat. Nggak bisa dia menegakkan syiar Islam. Dia punya mahram, anak istrinya tidak boleh untuk berjilbab, tidak boleh menutup aurat, harus dibuka, dan hal-hal semacam itu. Jadi selain daripada kemampuan untuk hijrah, di negeri tersebut dia tidak bisa menegakkan syiar Islam. Maka di sini hukumnya menjadi wajib bagi dia untuk hijrah. Qad yakunul insan yastati'u al-hijrah walakinahu fil waqti nafsi yaqulu astati'u udhhira dini usalli fil masajid wa ati bi jami' syara'id din wa la yakunu hunaka syai'un yu'iqu an tatbiqid din. Fal hijratu ghairu wajibatin hina idzin fayantaqilu minal wujubi ila al-istihbab sawa'un kanatil bilad biladu syirkin aw biladi fisq. Akan tetapi ketika seseorang misalkan dia dapat menegakkan syiar-syiar Islam, dia dapat sholat di masjid, dapat menegakkan syiar-syiar Islam, di waktu Id dapat sholat Id, istrinya dapat berjilbab yang syar'i, dapat melakukan hal-hal yang banyak sekali. Dalam syiar-syiar Islam dia dapat tegakkan. Tapi dia berada di negeri kafir atau di negeri fasik. Apakah dia wajib untuk berhijrah? Jawabannya tidak diwajibkan bagi dia untuk berhijrah. Tetapi menjadi sunnah bagi dia untuk berhijrah. Tetap, mau bagaimanapun negeri Islam lebih baik daripada negeri kufur. Negeri yang penuh dengan ketaatan lebih baik daripada negeri yang penuh dengan kefasikan. Sehingga syaratnya ini dua. Ada qudrah, ada kemampuan. Dan yang kedua, tidak bisa menegakkan syiar Islam. Jika ada dua syarat ini, maka wajib bagi dia. Jika salah satunya tidak ada, maka menjadi sunnah bagi dia. Misalkan dia mampu berhijrah. Tapi di sini juga bisa kok sholat. Bisa menegakkan syiar Islam. Maka tetap kita katakan tidak wajib untuk Anda karena Anda masih bisa menegakkan syiar Islam, akan tetapi hukum bagi Anda hijrah tetaplah sunnah. Karena mau bagaimanapun negeri Islam lebih baik daripada negeri kafir. Ya, ini menjadi apa hukumnya? Sunnah. Menjadi sunnah. Tapi sangat sedikit negeri kafir yang seseorang bisa menegakkan syiar Islam dengan baik. Dengan baik sangat susah. Biasanya para ulama kalau misalkan seseorang tinggal di seperti di Eropa, di Inggris, kalau mereka kesulitan untuk datang ke negeri Islam, biasanya diarahkannya untuk ke kota Birmingham biasanya. Karena di sana syiar Islam bisa begitu orang sangat Masya Allah sekali di kota tersebut. Nah di sana walaupun masih negerinya bukan negeri Islam, akan tetapi di daerah tersebut mereka dapat menegakkan syiar-syiar Islam. Sehingga mereka tidak lagi menjadi suatu kewajiban untuk mereka berhijrah, tapi hukumnya bagi mereka hijrah tersebut apa? Sunnah. Hukum hijrah bagi mereka apa? Sunnah. Karena mereka di tempat tersebut dapat menegakkan syiar Islam. Berbeda dengan di tempat-tempat yang lain. Yang sulit bagi mereka sholat Jumat dan lain sebagainya. Menegakkan syiar Islam sangat sulit. Lakin idza qala ana astati'u al-hijra wa fil waqti nafsihi la astati'u an udhhira dini fa hina idzin yuqalu lahu la zala al-amru 'alayka wajiban min haitsu al-hijrah. Tapi jika seseorang mengatakan saya mampu untuk berhijrah dan juga di waktu yang sama saya tidak bisa menegakkan syiar Islam, maka saat itu kita katakan engkau tetap wajib untuk melaksanakan hijrah, wajib untuk melaksanakan hijrah. وموطن الاستدلال على هذا الشرط من الآيات السابقة قوله تعالى قالوا كنا مستضعفين في الأرض ومستضعفين يعني أذلاء لا يستطيعون أن يقيموا شعائر الدين. Dan yang menjadi dalil adalah firman Allah yang tadi qalu kunna mustad'afina fil ard, kita adalah orang-orang yang lemah tertekan di bumi tersebut. Wa mustad'afin, orang-orang yang tertekan itu, orang-orang yang lemah tersebut maksudnya adalah adzilla la yastati'una an yuqimu sya'iraddin. Adalah orang-orang yang dalam kondisi rendah saat itu, dalam kondisi tertekan. Ya. Mereka tidak dapat menampakkan syiar-syiar agama di tempat tersebut. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan al-mustad'afi atau yang disebut dengan mustad'afin fil ard. Mereka yang tidak dapat menegakkan syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Idzan mimma sabaqa na'rifu anna al-hijrata la tajibu illa bi syaratain. Dari penjelasan di atas kita sama-sama memahami bahwa hijrah itu tidak wajib kecuali ketika adanya dua syarat. Al-awwalu al-qudratu 'ala al-hijrah, yang pertama mampu untuk berhijrah. Wa tsani 'adamu at-tamakkuni min izhari sya'airiddin. Tidak mampunya yang kedua seseorang menegakkan syiar-syiar agama.
hina idzin takunul hijratu wajibah. Saat itu dikatakan bahwa hijrah adalah perkara yang wajib. Amma idza ikhtalla syartun min hadaini syartain fa innaha tantaqilu ila al-istihbab. Maka jika salah satu syarat ini tidak ada, berubah dari yang wajib menjadi istihbab atau sunnah. Berubah dari wajib menjadi as-sunnah. Tadi syarat yang pertama apa? Al-qudratu 'ala al-hijrah, kemampuan untuk berhijrah. Yang kedua adalah adamut tamakkuni min izhari sya'iraddin. Tidak mampunya seseorang untuk menegakkan syiar-syiar agama. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau tentang ayat ini, nazalat hadhihi al-ayah al-karimatu 'ammatan fi kulli man aqama baina dhahranayn al-musyrikin wa huwa qadirun 'ala al-hijrati wa laysa mutamakkinan min iqamati ad-din fa huwa zalimun li nafsihi murtakibun haraman bil ijma'i wa bin nassi hadhihi al-ayah. Turun ayat ini dan dapat dimaknai secara umum bagi setiap orang yang dia tinggal di negeri-negeri kaum musyrikin dan dia mampu untuk berhijrah dan dia tidak mampu untuk menegakkan agama di negeri tersebut, maka orang tersebut terhitung sebagai orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah sesuai dengan ijma' para ulama dan sesuai nas dari ayat tersebut. Jadi ini dua syarat. Kalau orang mampu hijrah tidak bisa menegakkan agama, maka disebut orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Karena dia sama saja membiarkan dirinya tidak melakukan apa yang Allah wajibkan, melanggar apa yang Allah perintahkan, sehingga disebut menzalimi dirinya sendiri. Dan ini kesepakatan para ulama dan juga sesuai dengan nas ayat Al-Quran ini, yaitu surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Kemudian ya ibadallah, asnafun nasi fil hijrah, pembagian manusia berdasarkan hijrah ini. Wa alaihi yumkinu tasnifun nasi fil hijrati min biladi syirki ila thalathati asnaf. Dan mungkin kita membagi hukum tentang manusia yang hijrah dari negeri yang penuh dengan kekufuran itu menjadi 3 bagian manusia. Jadi kalau dibagi orang yang tinggal di negeri kufur itu berkaitan dengan hijrah ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Dapat kita klasifikasikan menjadi 3 jenis manusia. Yang pertama adalah man tajibu alaihil hijrah, orang yang wajib untuk berhijrah. Wa huwa man tawaffara fihi syartan as-sabiqan al-qudrah 'ala al-hijrah wa 'adamu at-tamakkuni min izhari sya'iriddin. Yang pertama, orang yang wajib hijrah. Siapa mereka? Yang dia mampu untuk berhijrah dan dia tidak dapat menegakkan syiar agama. Ini orang yang wajib untuk berhijrah. As-sinfu tsani man la hijrata 'alaihi wa huwa al-'ajizu 'anil hijrah. Yang kedua adalah yang tidak diwajibkan untuk mereka hijrah dan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah. Ini tidak wajib. Yang pertama orang-orang yang wajib, yang kedua orang-orang yang tidak wajib untuk berhijrah. Wal 'ajiz 'anil hijrah iddatu asnaf, dan orang yang terhalang untuk hijrah ini ada beberapa jenis juga. Imma limaradin fala yastati aw laysa 'indahu malun yadhhabu bihi aw mukrahun 'ala al-iqamati fi biladi syirki fahina idzin la tajibu 'alaihi al-hijrah li'anna Allah jalla wa 'ala qala illa al-mustadhafina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Dan orang yang terhalang untuk hijrah ini bisa jadi karena dia menderita satu penyakit yang menyebabkan dia tidak dapat hijrah, atau dia tidak memiliki dana yang cukup untuk dia berhijrah, karena hijrah itu perlu dana, ya. Kalau dia naik pesawat perlu tiket pesawat, perlu dia persiapan untuk tinggal di negeri yang baru dan lain sebagainya, dia nggak punya. Atau dia terpaksa untuk tinggal di negeri tersebut, ya, karena ditekan untuk tidak meninggalkan negeri tersebut. Maka saat itu pula hijrah tidak menjadi wajib bagi mereka, sebagaimana firman Allah tadi, illal mustadhafina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang tidak mampu berhijrah dan tidak memiliki jalan untuk berhijrah.
As-sinfu tsalits man tustahabbu lahu al-hijrah wa huwa man yaqdiru 'ala al-hijrah lakinnahu mutamakkinun min izhari dini. Yang ketiga adalah orang yang disunnahkan baginya untuk berhijrah, yaitu dia mampu untuk berhijrah tapi mampu juga menegakkan syiar Islam di negeri tersebut. Maka ini orang yang disunnahkan bagi dia untuk berhijrah. Jadi tadi pembagiannya 3. Yang pertama yang wajib untuk hijrah, yaitu mampu untuk berhijrah dan tidak dapat menegakkan syiar agama. Ini yang wajib. Yang kedua, yang tidak diwajibkan bagi mereka. Siapa? Orang yang tidak mampu berhijrah. Karena sakit, karena kekurangan dalam materi dan lain sebagainya, ini enggak wajib bagi mereka. Yang ketiga yang disunnahkan. Siapa mereka? Yang dia mampu untuk berhijrah, tapi di sisi lain mampu menegakkan syiar agama. Maka yang seperti ini sunnah bagi dia untuk berhijrah. Karena dia mampu pada hakikatnya untuk berhijrah. Idzan arafna anna al-hijrata imma an takuna wajibah aw mustahabbah wa qad yakunu 'adamul hijrah mustahabban fi haqqi ashkhasin mu'ayyanin. Kan yahtaj al-muslimuna 'aynan lahum hunak, yani yahtajuna man yatafaqqadu ahwal al-musyrikin wa yukhbiruhum wa yu'tihim akhbar al-musyrikin. على الحقيقة مع بيان خططهم ومكائدهم حينئذ يكون الأمر مستحبا. Maka dalam pembahasan ini kita sama-sama memahami bahwa hijrah itu bisa wajib, bisa sunnah. Dan bisa jadi tidak hijrahnya seseorang dari negeri kufur ini sunnah bagi dia. Dan ini hanya untuk orang-orang tertentu. Misalkan orang-orang yang menjadi perwakilan dari negeri-negeri Islam untuk tinggal di sana memperhatikan pergerakan kaum musyrikin dan apa yang mereka rencanakan atas negeri-negeri Islam. Kalau bahasa kitanya apa ya? Intelijen mungkin ya. Jadi itu bisa jadi sunnah untuk mereka tinggal di sana. Karena penting bagi mereka mengetahui informasi yang mereka sampaikan kepada negeri-negeri Islam. Ya, kalau sekarang mungkin seperti ada kedutaan ya. Kedutaan besar di satu negara, dia negara Islam tapi tinggal di negeri kafir di satu kedutaan. Itu sesuatu yang penting untuk mengetahui bagaimana ibaratnya perpolitikan, keamanan dan lain sebagainya yang bersangkut paut dengan negeri mereka. Informan dalam tanda kutip ya. Itu bagi dia tinggal di negeri tersebut bisa jadi menjadi satu yang sunnah. Ya. Atau bisa jadi dia adalah seorang yang dikirim oleh negaranya untuk mengajarkan orang di negeri tersebut bahasa Arab misalkan, mengajarkan Al-Quran, untuk menjadi imam. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Malah bisa dikatakan antum sebaiknya di sana daripada pulang. Nah, nanti akan kita bahas juga kapan seseorang itu boleh untuk berangkat ke negeri kafir dengan tujuan-tujuan seperti belajar, seperti apa, syaratnya apa saja. Nah, nanti insya Allah juga akan ada pembahasan tentang hal tersebut ya. أما إذا كان أمر البقاء لا ينطبق إلا عليه وكان الأمر حتما للمسلمين فحينئذ يكون البقاء واجبا على حسب وجوب أو احتياج المسلمين. Akan tetapi jika dia tetap berada di negeri tersebut dan perkara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, maka tetapnya seseorang itu bahkan bisa sampai tidak hanya mustahab, bahkan bisa sampai menjadi wajib untuk mereka. Karena keperluan kaum muslimin atas diri mereka tentang keberadaan mereka di negeri tersebut. Jadi intinya hukum asal hijrah itu wajib. Tetapi hukum asal ini bisa berubah sesuai dengan keadaan seseorang. Ya, sesuai dengan keadaan seorang. Ini juga dalam hal-hal lain sama ya. Contohnya adalah hukum seorang lelaki itu menikah lagi atau berpoligami, hukum asalnya apa? Kalau tanya ibu-ibu haram. Kalau tanya bapak-bapak, Pak, hukumnya boleh ya, mubah, hukum asalnya mubah. Tapi dia bisa jadi sunnah, dia bisa jadi wajib, dia bisa jadi makruh, dia bisa jadi haram. Tergantung keadaan. Kapan dia menjadi sunnah? Dia punya kelebihan harta. Kemudian hawa nafsunya begitu tinggi. Sehingga dia memerlukan pendamping yang lain. Kalau tidak, bisa gawat. Ini bisa sunnah bagi dia.
dia masih bisa menjaga untuk tidak bermaksiat. Ini bisa sunnah bagi dia. Bisa wajib bagi dia. Kapan wajib bagi dia? Dia mampu memiliki kelebihan dalam segala halnya. Dan misalkan istrinya sudah tidak mampu untuk melayani, sakit parah dan lain sebagainya. Dia khawatir terjerumus kepada kemaksiatan. Kalau tidak menikah. Ini bisa dikatakan wajib antum untuk menikah. Kalau tidak bahaya, bisa menyebabkan kemaksiatan. Bisa jadi makruh. Bisa jadi makruh adalah dia tidak punya apa-apa, satu aja udah kesulitan, kemudian dia mau mengemban tanggung jawab yang kedua. Yang satu aja pondasinya belum kuat, tambah yang kedua, ambruk tuh bangunan dua-duanya. Dan ini banyak kejadian yang seperti ini. Bisa juga haram kapan? Dia udah punya istri 4, pengen nambah yang kelima. Haram bagi dia. Ya, tidak dibolehkan. Diharamkan bagi dia. Tapi hukum asalnya mubah, boleh. Akan tetapi itu bisa berubah hukum sesuai dengan kondisi dan keadaan orang per orang. Ya. Jadi nggak bisa antum dengar fatwa seseorang yang mengatakan, oh sunnah bagi fulan, sunnah bagi ana, nggak bisa seperti itu. Atau wajib bagi fulan berarti wajib bagi ana, tidak seperti itu. Jadi sesuai keadaan dan kondisi. Begitupun dengan hijrah. Hijrah hukum asalnya adalah wajib, tapi bisa berubah jadi sunnah, bisa tidak wajib, bisa juga sunnah justru tinggal. Bahkan wajib untuk tinggal di negeri tersebut sesuai dengan keadaan dan kondisi. Dikit lagi nih ya. Law anna syakhsan tahaqqaqat fihi syurut wujubil hijrah walam yuhajir fala syakka annahu yu'addu 'asiyan zaliman li nafsihi kama dzakara Allah ta'ala lakinnahu la yakhruju min dairatil Islam bitarkihi al-hijrah. Dan sesungguhnya ketika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat hijrah tadi dan wajib bagi dia untuk berhijrah tapi dia tidak mau untuk berhijrah, maka jelas sekali dia terhitung orang yang bermaksiat kepada Allah dan berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Akan tetapi tidak mengeluarkan dia dari lingkaran Islam, tetap disebut sebagai seorang muslim, tidak menjadikan dia sebagai orang kafir karena kemaksiatannya tersebut. Jadi tidak boleh kita karena kemaksiatan seseorang mengeluarkan seseorang dari keislamannya sampai hal yang dia langgar itu dapat menggugurkan keislamannya sendiri. Tapi tidak hijrahnya seseorang padahal wajib bagi dia itu adalah kemaksiatan yang tidak mengeluarkan dia dari lingkaran Islam. Dia tetap sebagai seorang muslim. Qala al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru fanadahumullahu bismil iman. Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa sebab turunnya asbabun nuzul dari ayat ini adalah berkenaan dengan kaum muslimin yang mereka berada di kota Mekah akan tetapi mereka tidak mau berhijrah atau tidak berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan iman, Wa hadha huwal mahkiyu an jama'atin minas salaf rahimahullah, dan ini yang disebutkan oleh mayoritas para salaf rahimahumullah. Wa amma ma yadullu 'ala al-hijrah min as-sunnah fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'u at-taubah wa la tanqati'u at-taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sedangkan dalil di dalam as-sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat dan tidak terputusnya taubat sampai terbitnya matahari dari barat. Ini menandakan bahwa hijrah itu akan selalu ada sampai akhir zaman, sampai terjadinya hari kiamat. Karena hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat itu tidak akan terputus sampai terbitnya matahari dari barat. Dan kapan terbitnya matahari dari barat? Di hari kiamat. Maka hijrah itu akan terus ada sampai hari kiamat kelak. Wa bihadza yakunu qad dalla 'ala al-hijrah al-kitab wa sunnah wal ijma'. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hijrah itu adalah sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma'nya para salaf. Wa amma hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi wal hadithu muttafaqun alaihi fa ma'nahu la hijrata ba'da fathi Makkah wa qad futihat. Akan tetapi sedangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tidak ada hijrah setelah yaumul fath, maknanya adalah tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah, dan kota Mekah telah terbuka di tahun ke-8 Hijriyah.
فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة بعد فتحها وذلك أنه بالفتح تحولت مكة من كونها دار كفر إلى دار الإسلام ولما صارت دار إسلام انتهى وجوب الهجرة منها أو استحباب الهجرة منها وأما الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فهي مستمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وللعموم الوارد في قول ربنا جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Jadi makna la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah yaumul fath, hari terbukanya kota Makkah, itu tidak ada hijrah dari kota Makkah. Bukan hijrah secara umum. Karena banyak orang mengatakan, enggak ada hijrah lagi. Nabi SAW bersabda la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah yaumul fath. Yang diambil dalil satu saja. Dalil yang tadi bahwa tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat, tidak terputusnya taubat sampai terbit matahari dari barat, itu tidak dimasukkan, tidak diambil. Yang diambil hanya satu dalil saja. La hijrata ba'dal fath. Padahal kita harusnya menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada. Nah, para ulama menggabungkan di antara dalil yang ada. Mereka menafsirkan bahwa la hijrata ba'dal fathi artinya tidak ada hijrah dari kota Mekah setelah terbukanya kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Karena kota Mekah yang tadinya semulanya merupakan negeri kufur menjadi negeri Islam setelah terbukanya kota Mekah. Maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam, sudah menjadi bagian daripada negeri Islam. Tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah. Sedangkan hijrah secara umum dari negeri kafir ke negeri Islam itu akan tetap ada sampai hari kiamat terjadi. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda tadi, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Tidak terputus hijrah sampai terputus taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan tidak terputus taubat hingga terbitnya matahari dari barat. Ya. Dan itu adalah pembagian tentang hal tersebut. Dan insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang jenis-jenis hijrah. Kita akan membahas insyaallah tentang jenis-jenis hijrah dan bagaimana Rasulullah SAW memotivasi para sahabat dahulu untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insyaallah nanti kita pun akan membahas hijrah secara lebih luas. Jenis-jenis hijrahnya apa saja, di antara jenis yang paling utama seseorang berhijrah itu seperti apa. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kan, bagaimana dengan seseorang yang berangkat ke negeri kafir untuk tujuan dia belajar atau dia tujuan untuk ini dan itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan tadi secara hukum dasarnya wajib untuk hijrah, tetapi bisa saja dia menjadi sunnah, bisa saja justru keberadaannya di negeri kafir menjadi sunnah, bahkan bisa saja keberadaan seseorang di negeri kafir ini bisa menjadi wajib sesuai dengan kriteria-kriterianya. Nanti insyaallah akan kita bahas secara perlahan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.